Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, beredar Siap. informasi pendukung Anies Baswedan yang disebut anak Abah menggelorakan gerakan tusuk tiga paslon. Apa artinya ini? Iya, kalau kami melihatnya ini adalah kemarahan publik gitu ya. Maksudnya ini tuh reaksi marah dari masyarakat gitu. Jadi menurut saya juga ini nggak bisa dibilang bahwa ini adalah temporary atau ini adalah bukan, ini adalah hal yang sementara segala macamnya gitu. Tapi menurut saya ini adalah kemarahan publik yang harus direspon oleh partai-partai politik yang menjadi pengusung dari masing-masing. Jadi itu yang perlu jadi masukan gitu, bahwa ada masyarakat yang menyampaikan baiknya pilih ketiganya, baiknya pilih kota kosong, baiknya tidak datang. Hmm. Itu adalah hak konstitusional juga gitu yang perlu diadres. Jadi jangan hanya menganggap kemarahan para pemilih ini itu sebagai angka-angka elektoral semata. Tapi memang ini harus jadi masukan, jangan sampai ini kan sebenarnya gini prosesnya. Ini ada Mas Anies Baswedan itu sudah tapi paslon yang tersedia itu kan paslon yang berasal dari keinginan masyarakat gitu. Itu juga harus dievaluasi bagi partai-partai politik gitu. Jadi jangan malah ada publik marah terus langsung diadreskan dialamatkan ke wah ini pendukungnya Mas Anies ini tidak mensukseskan pilkada dan lain-lain. Enggak. Ini adalah ada kemarahan. Ada grassroots PKS yang marah sama PKS-nya, ada grassroots PKB yang marah sama partainya, ada grassroots Nasdem yang marah sama partainya gitu. Ini yang harus diadres oleh partai-partai tersebut. Ini yang harus diadres, yang harus diselesaikan oleh para pengusung. Jangan ketika pemilihnya marah, ketika konstituennya marah, yang disalahkan adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan kan nggak berkompetisi gitu sampai saat ini, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies di Pilpres lalu, bahwa ketika kita memilih paslon, kita harus lihat visi misi paslonnya itu apa yang disampaikan, apa yang ingin dikerjakan oleh para paslon gitu ya. Cari yang paling banyak samanya. Dan tapi untuk Jakarta harus dilihat juga ada proses yang melibatkan orang-orang ini masuk sebagai kontestasi. Ada yang ingin memborong partai semuanya supaya pasti menang. Ada yang mencatut KTP supaya bisa ikut kontestasi. Ada yang berubah di detik-detik akhir cuma semalam. Proses ini juga penting untuk dinilai oleh masyarakat. Apakah seorang ini layak dipilih oleh mereka atau enggak. Ketika misalnya memang nggak ada yang layak untuk dipilih, ya merusak surat suara, tidak datang ke TPS itu adalah hak konstitusional dari masyarakat juga. Jadi menurut saya jangan salahkan masyarakat kalau mereka marah dan nggak mau milih gitu. Kan tugasnya para paslon adalah menarik mereka supaya mereka mau milih gitu. Jangan malah disalahkan gitu kira-kira. Oke.